Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses reverse engineering pada hardware, terutama untuk hardware elektronik ya. Memang tujuan dari reverse engineering adalah untuk mengetahui cara kerja sistem, entah itu sistem hardware atau software. Namun sebenarnya tujuan akhir dari proses ini yaitu adalah bisa dua hal. Yang pertama adalah kita ingin mencari bug-nya atau hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mengeksploitasi sistem. Atau yang kedua adalah untuk menduplikat sistem tersebut. Jadi selain kita mengetahui bagaimana cara kerja sistem, kita juga bisa menggunakan reverse engineering untuk membuat cloningan dari alat yang sudah ada. Kalau misalkan kita ngomong tentang hardware. Tentu untuk reverse engineering pada hardware itu sangat berbeda dengan reverse engineering pada software. Meskipun secara teknis proses logiknya itu mirip-mirip saja. Yang berbeda adalah dasar keilmuannya. Kalau di software, dasar keilmuan yang kita pakai adalah teknologi yang terkait dengan programming. Sementara di hardware, itu bisa dua-duanya, yaitu terkait dengan programming untuk hardware yang bersifat programmable atau hanya butuh ilmu elektronik saja jika dia tidak terkait dengan programmable device. Terlepas dari proses logik yang harus kita pelajari dahulu, maka kita harus memiliki tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan reverse engineering. Untuk reverse engineering, kita bisa menyiapkan ampermeter, yaitu alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur ampere suatu rangkaian, volt, dan juga ohm. Nah, sebenarnya ampermeter itu masih belum cukup karena pada komponen elektronik itu tidak hanya terdiri dari tiga hal tersebut, tapi ada juga komponen LCR ya. L itu terkait dengan induktor, yaitu induktansi. Kita harus punya nanti alatnya. Kemudian yang kedua adalah kapasitor, yang ketiga adalah resistance. Jadi ketiga hal ini kita juga harus memiliki alatnya. Pada ampermeter standar, ketiga alat atau fungsi ini untuk mengukur LCR itu tidak ada. Biasanya hanya terkait dengan voltase, kemudian dengan resistance. Itu untuk ampermeter versi lama. Akan tetapi belakangan sudah ada ampermeter atau bisa kita sebut saja multimeter yang fungsinya bisa kita gunakan untuk mengukur kapasitor, untuk mengukur induktor juga. Singkatnya, kita butuh ampermeter, kita juga butuh LCR meter. Selain itu, sebenarnya kita juga butuh alat tambahan, yaitu alat untuk mengukur frekuensi, entah itu pakai osiloskop atau frekuensi yang terintegrasi dengan multimeter. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengetes atau mengetahui rangkaian yang ada di suatu board atau alat elektronik pada suatu modul. Kita ingin cari tahu komponen apa yang ada di sana dan berapa ukurannya. Saya akan contohkan alat kecil ini. Ini adalah op-amp yang biasa digunakan untuk penguat untuk headphone. Atau alat ini juga biasanya dipakai untuk penguat pada smartphone. Nah, karena komponen yang ada pada modul ini atau alat ini tuh hanya terdiri dari IC, kemudian resistor dan kapasitor, maka kita tidak perlu alat yang namanya LCR meter. Kita hanya butuh alat yang bisa mengukur resistor dan kapasitor saja. Jadi karena hanya ada dua komponen ini yang perlu kita ukur, kita hanya perlu tools multimeter seperti ini aja, atau mungkin punya teman-teman lebih lengkap dari ini. Pada alat ini terdapat fungsi untuk mengukur kapasitor dan resistor. Kemudian untuk IC bisa kita cari tahu nanti di internet, sesuai dengan kode IC tersebut. IC yang digunakan pada modul ini adalah TDA1308, nanti akan kita cari. Kita cari datasheetnya seperti apa, rangkaiannya seperti apa, apakah komponen dalam modul ini sama persis dengan yang ada di datasheet, atau sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan hardware yang biasanya umum di pasaran. Oke, kita langsung ke desktop nanti untuk cari datasheetnya, kemudian kita tes masing-masing komponen itu nilainya berapa. Ya, pertama kita cari dulu IC TDA1308. Kita ketik aja di Google, TDA 1308. Kemudian bisa kita tambah kata kunci datasheet. Oke, kita bisa langsung dapat nih yang versi PDF-nya. Bisa kita langsung buka.
Teman-teman, ini adalah datasheet untuk TDA 1308. Biasanya kalau sudah kita dapat datasheet akan lebih mudah nanti proses reverse engineeringnya. Kita juga bisa lebih mudah mengetahui rangkaian yang standar itu seperti apa. Umumnya setiap datasheet itu memiliki standar rangkaian ya. Kalau di sini ini apa namanya ya? Kalau di sini ya, ini adalah typical application, artinya rangkaian ini adalah rangkaian standar atau rangkaian dasarnya. Dan ini bisa kita jadikan referensi untuk menganalisa modul ini. Ya, datasheet sudah kita pegang dan rangkaian standarnya sudah kita punya. Kita nanti akan beralih ke modul, langsung ke jalurnya untuk kita analisa. Dan kita sesuaikan dengan rangkaian yang ini. Ya, ini adalah modul yang akan kita analisa. Kemudian saya siapkan dulu untuk multimeternya. Saya tidak sedang promosi multimeter ini, hanya saja teman-teman bisa menggunakan merek multimeter apa saja. Yang penting di situ ada fungsi untuk mengukur resistor dan kapasitor. Karena pada kasus kita saat ini, kita akan mengukur resistor yang ada di board ini, serta kapasitor yang ada di sini juga. Nanti untuk rangkaian ini akan saya padu-padankan dengan skema pada typical application di datasheet, agar teman-teman juga bisa mengerti ternyata meskipun kita membeli produk yang sudah jadi, ternyata belum tentu dibuat sama persis dengan typical application yang jadi standar dari pembuat IC tersebut. Untuk resistor yang SMD begini, kita akan lebih mudah bacanya, karena di situ ada tulisannya ya. Tapi agar kita lebih yakin, kita bisa menggunakan multimeter ini. Contohnya yang ini. Di sini ada resistor. Kemudian nilainya bisa kita lihat 4,7K. Ya. Nilainya 4,7K. Sedangkan standar yang ada di datasheet itu bukan 4,7K, tapi 3,9K. Kemudian untuk yang ini, itu tadi R2 ya, R2, R1. Saya coba masuk ke R5. R5 itu 47K. Itu di board ini, di modul. Sementara di datasheet, R5-nya adalah 3,9K. Ini jauh banget ya dari standarnya. Itu untuk yang resistor. Jadi untuk resistor ini nanti kita cek juga. Yang ini adalah 9,8 atau bisa kita bulatkan jadi 10K. Untuk yang R4 ya. R4 itu di sini 10K. Sementara di datasheet itu adalah iya benar sama. Di situ datasheet 10K juga. Kemudian kita masuk ke C2. Nah, karena kita mau mengukur kapasitor, maka ini kita ubah dulu ke kapasitor. Ya, ke kapasitans. Kemudian C2 kita bisa cek langsung. C2 adalah 2,3 mikrofarad ya, kalau di ukuran sini, kalau di ukuran modulnya. Sementara kalau di datasheet itu adalah 1 mikrofarad. Jadi ini bisa kita sebut dengan 2,2 mikrofarad yang biasanya ada di pasaran ya. Karena 2 mikrofarad itu kayaknya nggak ada deh. Yang ada adalah 2,2. Sementara di datasheet adalah 1 mikrofarad. Itu yang C2. Kalau C1 ini harusnya sama ya. Kalau dari sisi rangkaiannya itu sama dengan C2 posisinya. Kemudian kita menuju ke C4.
C4 itu kalau di modul adalah 17,6 mikrofarad ya, 17,6 mikrofarad. Kalau yang ini 17 C4 C5 ya bisa kita anggap 17 16 begitu ya. Ini 17,69. Kemudian yang ini 17,6. Sementara kalau di datasheet isinya adalah 100 mikrofarad standarnya. Jadi berbeda sama sekali. Nah, untuk C7T8 ini tidak bisa kita langsung ukur karena posisinya itu paralel ya. Ada dua kapasitor, tapi dia dirangkai secara paralel. Artinya untuk mengukur kedua kapasitor ini kita tidak bisa mengukur on-site ya. Kita nggak bisa mengukur langsung, kita harus lepas dulu salah satunya, baru bisa kita ukur. Karena kalau kita ukur secara langsung, maka kapasitas yang tercatat di sini adalah total dari keduanya, bukan dari masing-masing kapasitor ini. Begitu. Kita kembali ke desktop untuk kesimpulannya. Ya, ini adalah kesimpulan dari rangkaian yang sudah kita cari tahu ya, yang sudah kita reverse. Artinya proses reverse itu masih proses awal karena yang kita lakukan hanya mengetahui komponen yang dipasang pada modul tersebut. Jadi kalau misalkan nanti kita ingin merangkai atau membuat modul seperti ini, kita bisa menggunakan yang standar dari pabrikan sesuai datasheet atau sesuai dengan modul yang sudah ada ini tadi. Karena modul ini sudah teruji, kalau misalkan kita sebutkan ya, karena ini sudah banyak di pasaran. Itu saja untuk video kali ini. Semoga proses reverse engineering pada hardware non-programmable ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa subscribe.